Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Karim dengan NIM 208211120 dari Prodi Ilmu Komunikasi kelas IK 5 Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis semester 2. Sebelumnya saya berterima kasih kepada yaitu dosen dasar-dasar manajemen yaitu Ibu Fitri Anissa SIP MIKOM yang telah memberikan tugas UAS bersifat video mengenai mata kuliah dasar-dasar manajemen ini. Dengan begitu, saya dapat mengaplikasikan pemahaman saya ke dalam kehidupan sehari-hari mengenai teori dasar-dasar manajemen. Adapun berikut adalah video yang bersifat tentang rangkuman dan pendapat saya selama pembelajaran dasar-dasar manajemen ini. Pentingnya pemahaman konsep dasar-dasar manajemen dalam berbagai aspek kehidupan adalah perlu kita ketahui bahwa manajemen merupakan ilmu yang kompleks yang dapat mengarahkan objek tersebut pada suatu bidang yang akan dituju. Tanpa adanya pemahaman konsep manajemen yang kuat, maka pengelolaan akan mengalami kesulitan dalam mengatur segala aspek yang nantinya muncullah berbagai permasalahan. Sehingga berbagai permasalahan yang muncul tersebut dapat diatasi dengan konsep manajemen yang benar-benar diterapkan, seperti fungsi manajemen yang di dalamnya kita akan menentukan pelaksanaan kegiatan yang dimana kegiatan tersebut tidak boleh terpisah atau tidak bisa dibolak-balik suka hati. Dengan begitu, suatu organisasi akan mencapai tujuan organisasi tersebut. Dalam dasar-dasar manajemen terdapat beberapa fungsi penting jalannya suatu organisasi yang kita kenal dengan istilah POAC, meliputi keseluruhan proses manajerial yang dimana keempat fungsi itu tidak dapat berjalan linear namun spiral. Hal ini menunjukkan bahwa suatu organisasi akan bergerak secara terus-menerus dan tidak berhenti pada suatu tahap. Planning atau perencanaan adalah sebuah proses di mana seorang manajer memutuskan tujuan, menetapkan strategi untuk mencapai tujuan yang diinginkan, mengalokasikan tanggung jawab untuk menjalankan strategi kepada orang tertentu, dan mengukur keberhasilan dengan membandingkan tujuan. Selanjutnya adalah organizing atau pengorganisasian, merupakan pembagian tugas kepada setiap sumber daya di perusahaan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Tahap selanjutnya adalah actuating atau pelaksanaan, adalah peran manajer untuk mengarahkan pekerjaan yang sesuai dengan tujuan organisasi bersifat nyata. Tahap POAC yang terakhir adalah tahap controlling atau pengendalian, di mana tahap ini dilakukan dengan bertahap dan sistematis melalui langkah seperti mengukur pelaksanaan atau hasil yang sudah tercapai, membandingkan pelaksanaan dengan hasil yang standar, dan mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan melakukan evaluasi dan perbaikan. Pemahaman saya mengenai konsep dasar-dasar manajemen yang sudah dipelajari dan didiskusikan di kelas yaitu memahami definisi dan fungsi manajemen. Selain itu, kita belajar mengenai manajemen organisasi berisi tentang perencanaan dan pengelolaan yang disusun secara fungsional untuk mencapai tujuan bersama. Adapun manajemen organisasi sebagai pengaruh dan motivasi yang dimana kita dapat mengetahui pengelolaan dan penyusunan suatu organisasi dengan mengimplementasikan fungsi organisasi secara detail untuk perkembangan mencapai tujuan organisasi. 6 unsur manajemen diantaranya manusia, uang, bahan-bahan, cara pelaksanaan, pasar, dan mesin. Adapun dengan belajar proses penggunaan manajemen komunikasi secara terpadu melalui fungsi manajemen yang terarah, terdapat 5 unsur komunikasi diantaranya adalah komunikator, pesan, media, komunikan, dan efek. Selanjutnya kita belajar secara berkelompok dalam mengimprovisasi materi yang membuat proposal usaha yang disusun menjadi 8 kelompok. Selanjutnya kita mengetahui bahwa komunikasi efek itu dapat terjadi pada dua arah sehingga pesan yang dibawa dapat disampaikan dan didengarkan dengan baik serta diingat dalam jangka waktu yang panjang. Adapun disebut efektif apabila penyampaian informasi oleh pendengar yang dimaksud diinterpretasikan dengan cara yang tepat. Adapun dalam kompetensi manajemen komunikasi terdapat kompetensi linguistik dan bahasa nonverbal. Komunikasi ini lebih mengarah kepada cara berkomunikasi dengan tepat dalam sebuah event acara terencana. Lalu peran budaya dalam manajemen komunikasi yang di dalamnya terdapat 3 kunci dasar interaksi dan relasi komunikasi yaitu interaksi diri sendiri, interaksi orang lain, dan interaksi kepada masyarakat. Konsep gaya komunikasi yang dapat dipandang sebagai campuran unsur-unsur komunikasi, lisan dan ilustratif, dan pesan-pesan verbal individu yang digunakan untuk berkomunikasi diungkapkan dalam kata-kata tertentu yang menciptakan gaya komunikasi yang di dalamnya terdapat nada dan volume atas semua pesan yang diucapkan.
Terdapat 10 gaya komunikasi, diantaranya gaya dominan, gaya kontroversi, gaya animasi, gaya interprensif, gaya santai, gaya atentif, gaya terbuka, gaya bersahabat, dan gaya yang tepat. Gaya santai atau overstyle dan gaya bersahabat atau friendly merupakan cara berkomunikasi saya sehari-hari, di mana dengan gaya komunikasi dapat menentukan cara seseorang berpikir dan berperilaku. Selanjutnya, perkembangan media komunikasi dari masa ke masa melalui berbagai bidang seperti media cetak digital, televisi, radio, media digital, perangkat telekomunikasi, provider, dan perubahan media konvensional digital pada saat COVID-19 dibahas secara berkelompok. Tahapan manajerial yang sudah saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dalam konsep manajemen hidup, manajemen keuangan, manajemen waktu, dan manajemen proses kegiatan yang saya lakukan, di mana semua itu membutuhkan dedikasi yang nyata terkait penerapan fungsi manajemen secara terstruktur, sehingga berbagai aktivitas dan proses pengelolaan keuangan yang saya lakukan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Adapun proyeksi saya dalam 10 tahun ke depan, di mana saya menginterpretasikan diri agar menjadi orang yang lebih bermanfaat dari sekarang, baik dari lingkungan internal atau eksternal. Adapun dalam segi pengorganisasian, saya aktif dalam berbagai organisasi sosial positif yang bergerak di bidang konservasi dan kebencanaan. Dalam hal ini, saya termotivasi untuk terus bergerak membantu masyarakat secara independen tanpa adanya kerjasama dari pihak lain, tentu dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen yang telah diajarkan. Persiapan yang saya lakukan untuk rencana 10 tahun ke depan yaitu saya dapat mengimplementasikan tahapan-tahapan fungsi manajemen menuju pengorganisasian, seperti aktif di organisasi atau menjadi relawan yang mencakup kegiatan konservasi dan kebencanaan, di mana dalam pengimplementasian saya pada saat bertugas dengan menerapkan fungsi manajemen yang diharapkan dapat meminimalisir suatu masalah yang terjadi pada organisasi tersebut. Kesan saya terhadap ilmu dasar manajemen yang sudah diterima, alhamdulillah sejak mengenal dan memahami materi ini, saya bisa lebih mengimplementasikan dasar-dasar manajemen dalam kehidupan sehari-hari lebih berstruktur. Adapun proses penyampaian materi selama mata kuliah berlangsung dapat dipahami dengan baik dan jelas sehingga dapat diingat dalam jangka waktu yang panjang. Sekian video pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dapat berbagai diksi kata yang kurang berkenan. Semoga dengan adanya video ini dapat membuat ketertarikan penonton untuk belajar mengenai dasar-dasar manajemen. Terima kasih. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.